Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di Al-Misbah Channel. Kali ini saya mungkin sedikit berbeda dengan tayangan-tayangan saya sebelumnya, karena di sini saya sedikit bercerita tentang sejarah hidup saya. Nah, ini berhubungan dengan keilmuan saya. Sejarah saya, maksudnya sejarah saya dalam mencari ilmu, sebuah ilmu untuk waktu itu pengennya saya ya menjadi seorang terapis untuk membantu orang. Waktu itu masih SMA lah. Nah, ceritanya seperti ini. Saya waktu itu ingin mencari seorang guru ceritanya. Walaupun saya sudah punya guru, dan saya mendengar ada seorang guru yang hebat, yang ampuh luar biasa waktu itu. Akhirnya saya menemui ke guru tersebut, ke orang tersebut. Padahal waktu itu di usia saya yang segitu muda, itu saya sudah berani ke orang itu, padahal jaraknya juga lumayan jauh. Dengan niat saya di situ ya, karena masih muda ya, pengennya saya menjadi seorang yang hebat, seorang yang gimana, punya kanuragan macam-macam. Nah, sampai di situ saya dimarahi, bentak-bentak sama orang itu. Mbah, waktu itu usianya mungkin sekitar 70-an, tapi badannya masih sehat. Saya tuh dimarahi, ngapain kamu kesini, Enang? Karena saya masih kecil, ya saya ingin berguru. Guru apa? Ilmu apa? Gitu. Saya masih ngeyel waktu itu, pengen sampai di rumah situ. Bahkan waktu itu saya tidur di rumah itu. Karena saya masih ngeyel, ya intinya pengen belajar ilmu ke orang itu, akhirnya saya diterima di situ. Tapi bukan berarti terima sebagai apa ya, hanya waktu itu hanya diterima aja lah, sebagai tamu yang ingin belajar. Tapi waktu itu si mbah itu hanya menerima saya biasa aja, sampai saya nginep di situ. Saya pulang, hanya balik lagi situ lagi. Hanya mbah itu kayak mulai sudah respon ke saya, sudah ada apa ya, perhatian ke saya. Mungkin waktu itu ini anak kecil kok masih ngeyel gitu. Nah, waktu itu saya nggak tahu mbah itu kayak apa ilmunya, terus karakternya kayak apa, saya itu nggak sejauh itu mikirnya. Yang saya tahu itu mbah itu seorang bisa dikatakan ampuh waktu itu bahasanya. Beliau itu seorang petani. Beliau seorang petani, punya anak, punya istri. Dan beliau juga orangnya sedikit keras. Jadi kalau bicara sama siapapun, apalagi sama saya, kencang banget. Pada suatu hari saya ketemu lagi di situ, ngobrol-ngobrol. Dan saya waktu itu ada orang yang ke situ, saya tahu. Saya waktu itu nggak ngerti apa tujuan orang-orang itu. Nah, singkat ceritanya seperti ini. Saya beberapa melalui laku sama orang, laku ngerti belajar tentang ilmunya. Selang berapa bulan saya itu sudah mulai agak curiga gitu loh. Curiganya seperti ini. Pada suatu saat itu malam suro, saya disuruh di situ, bilangnya tirakatan, Nang, nanti malam suro kesini ya, ada acara tirakatan. Nah, pikir saya waktu itu yang namanya tirakatan kan berdoa, istighosah atau apa. Nah, datanglah saya ke situ jam 8 malam. Sampai sekitar jam 12-an waktu itu. Tahu-tahu di situ ternyata beliaunya itu nyembelih kambing untuk dibuatin sate kambing. Jadi karena banyak orang di situ, beliau menyembelih kambing untuk jadikan menu sate kambing. Nah, yang saya bingung waktu itu, yang saya sempat kaget,
di situ banyak minuman keras yang disukai oleh tamu-tamunya. Nah, disitulah saya, loh, kok aneh ya gitu. Ini kan haram. Saya udah takut namanya dosa. Waduh, ini kalau saya salah langkah, saya akan dosa besar. Nah, setelah itu kejadian malam Suro, saya ke rumahnya beliau lagi. Saya tanya, Mbah, kok ada minuman keras ya, Mbah? Dan beliau bilang, kamu anak kecil, kamu gak usah ikut-ikut. Kamu sholat aja. Kamu gak usah tanya gitu. Kamu beda sama aku. Dan waktu itu saya masih benar-benar ingat beliau bilang seperti ini. Kamu tahu nggak? Saya tuh nggak pernah mandi. Saya tuh mandi hanya malam 1 Suro saja. Dan memang saya akui, setiap saya ke sana itu bangunnya beliau jam 10 pagi. Dan beliau waktu bangun nggak mandi, hanya kayak cuci muka gitu. Hanya cuci muka. Beliau bilang, aku nggak pernah mandi. Tapi bau nggak? Memang waktu beliau nggak bau. Nggak tahu pakai parfum apa saya nggak tahu. Tapi memang nggak bau. Dan beliau memang nggak pernah mandi, saya tahu. Karena kejadian sebelumnya saya dekat banget sama beliau. Nah, saya dikatakan seperti itu. Kamu beda sama aku. Nah, itu sudah saja mulai berpikir, oh ini ada sesuatu yang nggak beres gitu. Karena saya dari kecil juga saya didik secara agama. Dan saya dari kecil sangat kenal sekali dengan ilmu agama. Nah, yang membuat saya bingung lagi, saya tuh suatu ketika mungkin hari Minggu kalau tidak salah, Minggu pagi jam 9 saya ke rumah beliau. Beliau itu duduk di tengah-tengah kan kursi tamu, dan di situ banyak tamu. Tamunya pakai peci, pakai jilbab, ya gamis waktu itu. Nah, saya duduk di samping beliau. Yang saya dengar waktu itu dari semua orang yang ke situ, itu niatnya nggak ada yang baik. Saya masih ingat untuk biar usaha itu hancur, biar sakit, bahkan biar dia mati. Itu saya dengar sendiri. Dan waktu saya dengar itu, saya keluar dari sebelah beliau, saya keluar ke teras depan. Nah, kebetulan teras depan situ ada orang yang ngantar tamu. Terus saya tanya, Pak, kok tamu yang di sini tujuannya gak gitu semua ya? Maksudnya gimana? Maksud saya kok nggak tujuan baik, gak nyakitin orang, terus hancurin usaha orang, bahkan maaf nyandet kayak gitu. Malah si bapak pun ketawanya bilang gini, loh kan memang spesialis mbahmu kan seperti itu. Wah, saya kaget, loh berarti saya ke tempat dukun santet. Nah itu saya sering bingung. Padahal beliau sangat baik, sama saya baik, ramah, saat dikasih makan baik banget, saya dianggap anak waktu itu. Cuman saya bingung waktu itu, iya itu ternyata mbah-mbah yang saya guru itu selama berbulan-bulan itu ternyata memang spesialisnya ilmu seperti itu. Dan memang kayak tadi kejadian beliau nggak mandi itu, saya udah mulai curiga. Terus sholatnya gimana gitu? Karena saya masih anak-anak, udahlah sebenarnya saya pengen waktu itu ambisi ya untuk ilmunya gitu. Nah, memang selama saya berguru, saya tuh setengah ada yang ilmunya, maksudnya diajari ilmu-ilmu kayak untuk menaklukkan seorang, untuk buat sakit seorang. Tapi saya tentang waktu saya nggak mau. Saya pengennya pilih yang untuk ngobati waktu itu.
Nah, tapi dalam beliau cerita tentang ilmu-ilmunya beliau, akhirnya yang saya ambil dari situ, akhirnya saya tahu kelemahan-kelemahan ilmu-ilmu seperti itu. Karena beliau sering ngobrol, beliau sering menyampaikan seperti ini. Kalau ada orang melakukan seperti ini, itu nanti kalau ada sesuatu ini, itu akan batal. Nah, itulah sesuatu itu penangkalnya. Nah, akhirnya yang saya gunakan sampai sekarang itu tadi kelemahan-kelemahan ilmu tersebut. Dan yang terakhir akhirnya setelah saya sadar dengan beberapa bulan bersama beliau, dan saya sudah mulai sadar, saya sudah mulai dewasa, akhirnya saya waktu itu sudah mulai menjauh. Kalau saya terusin, saya jelas musyrik. Ini bukan aliran saya. Dan Allah menunjukkan waktu itu. Saya waktu itu sowan lagi ke mbah-mbah itu. Dan di situ saya langsung dibawa ke kamar beliau. Nah, di kamar beliau bilang gini, Misbah, sekarang kamu syahadat. Ya, otomatis dalam hati saya mikir syahadat, oh gampang syahadat waktu itu. Saya nggak mikir yang lain. Saya suruh syahadat. Waktu saya mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung saya ditampar. Saya sangat kaget dan luar biasa. Apa salah saya? Ini kan syahadat. Waktu itu beliau bilang seperti ini, bahkan beliau marah. Bukan syahadat itu yang saya minta. Terus apa, Mbah? Saya bilang gitu kan. Syahadat melati. Nah, saya bertanya lagi, syahadat melati itu apa? Yang kamu dulu itu mantra-mantra itu. Oh, ternyata mantra-mantra itu namanya itu syahadat melati. Dan terakhir saya suruh mengucapkan, saya nggak mau. Saya masih bertahan dengan syahadat saya. Mbah, saya nggak mau. Saya nggak mau syahadat melati. Saya syahadat saya. Saya Muslim. Yaudah, kalau kamu Muslim, kamu keluar. Saya bilang gitu. Kalau kamu masih bertahan dengan syahadat itu, kamu keluar. Akhirnya saya keluar. Dan akhirnya setelah kejadian itu, saya nggak pernah sowan sekali sama beliau. Sampai sekarang nggak tahu nasib beliau sekarang kayak apa. Ternyata niat kita baik mencari ilmu yang baik belum tentu mendapatkan sesuatu yang baik. Kita niatnya baik belum tentu mendapatkan tempat yang baik. Jadi kita harus selektif. Kita belajar suatu ilmu, tapi harus tahu siapa gurunya, apa keilmuannya, biar jelas. Nggak seperti saya. Tapi semua ini mungkin sudah sejarah saya dalam hidup saya mencari suatu ilmu. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih istiqomah. Sekian dari saya, terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.